Abang Frankie, saya hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan abang ya, abang jangan kayak polisi-polisi yang saya dengar itu, yang nakal, selingkuh, kurang ajar, tidak hormat punya istri. Jangan Pak ya. Ini saya kasih tahu memang karena jahat sekali. Sampai istrinya mau menangis, rasa-rasa mau menangis darah karena dia pun laki gatal. Omong ini boleh tutup-tutup. Saya bukan tipe khotbah tutup-tutup sini depan Kapolda saya omong. Salam. Salam secara khusus buat Bang Frankie dan anak putri dan semua bapak mama, keluarga besar Siahaan Borusilalahi dan keluarga besar Fanggedae dan Banga. Saya pribadi juga darah Fanggedae, jadi ini anggap aja juga selain memang saya pendeta, ini acara keluarga juga begitu. Dan saya bersyukur bahwa kedua keluarga sepakat untuk melakukan ibadah ini. Ini luar biasa karena kita tidak bisa menjalani segala sesuatu dengan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Allah yang saya pilih dalam peminangan ini terpilih dari Kejadian pasal 24 ayat 64 sampai ayat 67. Saya baca bagi Bapak Ibu terkasih. Demikian bunyi firman Allah. Ribka juga melayangkan pandangan, dan ketika dilihatnya Ishak, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu terkasih, yang berbahagia adalah kita yang setelah dengar firman Allah, kita merenungkannya, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya harap semua Bapak Ibu yang hadir ini, baik keluarga Siahaan Silalahi, keluarga Fanggedae, Banga, dan seluruh rumpun terkait, adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Tanda orang menghormati Tuhan, dia hormat firman Tuhan. Karena sikap orang kepada Allah itu kelihatan dari sikapnya kepada firman Tuhan. Firman Allah berkata, Yesus utus murid-murid dan dia bilang, pergi beritakan Injil di kota-kota, lalu ucapkan salam. Kalau shalommu itu diterima, maka salamnya akan mendarat di sana. Tapi kalau mereka tolak, kebaskan debu di alas kakimu, dan nanti kau lihat, waktu penghukuman, hari penghakiman, apa yang Sodom dan Gomora alami lebih ringan daripada yang mereka alami. Maka saya percaya keluarga besar Siahaan Silalahi, Fanggedae, Banga, dan semua tamu undangan yang mungkin sejauh saya melihat khusus yang hadir ini mayoritas Kristen. Kita adalah orang-orang yang terus diingatkan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Dunia yang kita tinggal sekarang menumpang sementara ini, yang mungkin ke depan akan tambah rusak. Ya, kemarin gempa yang jam 5 pagi lewat 4 itu hanya iklan saja. Nanti faktanya lebih parah. Saya yakin itu. Itu sinyal-sinyal kecil dari surga. Bahwa memang tidak boleh cinta tempat ini karena ini tidak permanen. Kita ini hanya menumpang sementara di sini.
Kita semua lagi menuju nomor antrian kematian kita masing-masing. Tidak tahu kapan itu tiba, tapi pasti tiba. Maka sebelum tiba, perlu bagi orang beriman terus mengisi diri, memberi diri, dituntun, diatur, diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam segala hal, teristimewa dalam urusan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan, saya mendapatkan kepercayaan yang luar biasa ini. Kalau Bang Franky, saya baru ketemu Bang Franky, orang yang tahu adat, datang langsung ketemu saya di gereja, dan saya anggap ini orang muda luar biasa. Sudah lihat tanda-tanda orang yang tahu adat istiadat, apalagi kalau ajaran Kristen memang harus seperti itu. Datang, kami ketemu, kami lihat, dan mereka laporkan bahwa akan peminangan dan akan menikah. Bagi saya itu sikap yang luar biasa, membahagiakan kami sebagai gembala sidang. Tapi kalau putri, nah ini kan anak kami, dia dibesarkan di keluarga ini, Pak Jeffrey dan Ibu Agus. Tapi keseharian dia sebelum dia di IPDN, ini anak pelayanan dengan kami hari-hari. Sampai sekarang semua adik-adiknya itu setia melayani, mendukung saya. Setia luar biasa. Jadi menurut saya Bang Franky dapat perempuan yang sangat berharga. Bang Franky dapat perempuan yang luar biasa. Maka ini memang patut disyukuri. Lalu perlakukanlah dia dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Nah, menarik bahwa pembacaan kita, Kejadian pasal 24 ayat 64 sampai 67 ini cerita pertemuan Ishak dan Ribka, saudara-saudara. Jadi tema dalam khotbah peminangan ini adalah belajar dari Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka, saudara-saudara, adalah rumah tangga yang luar biasa, yang darinya lahir Israel sekarang. Israel yang ada perang dan bikin heboh dunia, dan bisa jadi peperangan Israel yang sekarang ini adalah tanda-tanda zaman. Jadi kita semua kalau nonton itu kita berdoa sambil siap-siap. Saya menggembalakan umat dan saya bilang, kalau lihat begitu kita tidak pro Israel Palestina, tidak demikian. Kita lebih kepada mendoakan saja, tapi kita juga siap-siap. Karena Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Apalagi seputaran peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Israel. Oh, itu orang Kristen sudah tahu tuh. Tidak bisa dihindari. Kita harus memperhatikannya dan mengoreksi diri masing-masing, lalu mempersiapkan diri masing-masing. Nah, ini adalah rumah tangga yang luar biasa. Ada beberapa teladan menarik yang mau saya seberangkan berkaitan dengan rumah tangga Ishak dan Ribka. Apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, bahwa baik Ishak maupun Ribka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini bukan pasangan beda agama. Ini pasangan satu agama. Beda suku boleh, beda agama tidak boleh. Beda agama kita boleh bakawan, tapi bakawin tidak boleh. Karena hukum di negara ini juga sudah keluar, tidak boleh urusan pernikahan beda agama. Dan saya bersyukur anak putri ini, karena lama dalam bimbingan kami secara rohani, dia sering mendengar kami menyampaikan ini. Ingat, cari pasangan yang satu agama. Beda gereja itu biasa. Satu karismatik, satu pentakosta, satu gemit, satu HKBP, itu biasa. Orang Kristen mempercayai pengakuan iman rasuli. Kita percaya gereja yang kudus dan am. Amin. Itu tidak ada masalah. Yang masalah itu beda agama. Sekali lagi ya, itu secara alkitabiah jelas-jelas tidak boleh. Makanya kalau kita lihat, ketika Abraham menyuruh orang kepercayaannya mencari jodoh bagi Ishak, dia bilang jangan pergi cari di tempat lain, pergi ke kampung halamanku. Kenapa kampung halaman? Di kampung halaman Abraham itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah Yahweh, yaitu Bapa kita di sorga.
Makanya Abraham sebagai seorang bapa yang bertanggung jawab, bapa yang bukan hanya kasih makan, kasih minum, kasih pakai, tetapi bapa yang mementingkan perkara iman. Dia bilang tolong cari, jangan di orang lain. Perempuan-perempuan Kanaan mau bagus kayak apa, mau cantik kayak apa, mau seksi kayak apa, jangan. Kau pergi cari di daerah saya. Sebab memang ajaran firman Allah begitu jelas. Kita tidak boleh kawin-mawin dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sekali lagi ya, berteman, bermitra, bisnis, ya kita punya teman semua. Ini Indonesia. Tapi dengar, ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak bisa kompromi. Makanya dalam Ulangan pasal 7 ya, mulai ayat 3 itu, di sana ada ajaran yang begitu tegas di dalam perjanjian lama. Perhatikan. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Jangan. Ini karena ini maksudnya ini kepada siapa? Kepada orang-orang Kanaan yang sembah berhala itu. Jangan. Tuhan bilang jangan coba-coba. Jangan kasih makan anak besar-besar berpisorong di orang tidak kenal Tuhan. Orang sembah setan. Jangan. Kira-kira begitu. Next. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Jangan. Kenapa? Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Wow. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ini masalah. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Kita bersyukur bahwa Putri juga dapat Frankie. Dan keluarga besar Frankie ada di sini. Dan sekali lagi suku Batak, suku Rote, yang penting dalam Kristus. Apa ya bahasa Batak? Di bagas Yesus di Masada. Ya kan? Jadi ketong saudara gitu loh. Ketong ini satu dalam Tuhan. Nah, maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur bahwa kedua anak kami, saya kalau angkat poin ini baru mereka dua ternyata beda agama kan tidak enak, tapi karena satu agama, jadi enak sekali saya menyampaikannya dengan sukacita. Juga sekaligus mempersiapkan adik-adiknya Putri, anak-anak kami yang lain yang belum nikah. Pokoknya cari pasangan, ingat ini harus satu iman, tidak boleh kompromi. Amin. Lu jangan cinta dulu padahal mau tunggu lu. Ya, maksudnya mau setengah mati doa puasa ya. Bahkan Sarus dan Kobus dukung dia. Perlu jadi deh Mahmud. Nah ini masalah ya. Oleh karena itu kekasih-kekasih itu ini penting. Nah ini kalau dilanggar bahaya. Bapak ibu tahu kenapa Salomo hancur, Salomo jatuh dalam pelanggaran ini. Salomo mencintai perempuan-perempuan beda agama. Itu yang menggiring. Itulah perempuan-perempuan yang menggiring Salomo sembah Asyatore, sembah Baal, sembah berhala-berhala. Tapi kalau orang seiman, apalagi kepala keluarga Bang Frankie, ini wajib hukumnya Bang, bukan cuma jadi suami, tapi jadi gembala yang baik. Suami itu gembala, dia menuntun, membimbing istri. Kalau dalam pernikahan ini karena perkenanan Allah, Allah mengaruniakan anak-anak terbaik. Anda lihat kombinasi dua orang ini, kita sudah bisa bayangkan anaknya tuh cakapnya model apa. Amin. Anda lihat ini, waduh, haleluya. Iya tuh. Ini sudah campur semua di dalam. Batak, Rote, Toraja. Kalau abang Batak Tulen ya. Pokoknya ini pasti jadi bagus. Iya kan? Tapi apalah artinya bagus kalau tidak beriman? Harus jadi anak-anak yang besar, bertumbuh, berkembang, berdampak menurut pandangan Allah. Bukan pandangan dunia. Pandangan Allah yang pertama-tama, anak-anak kita itu harus takut akan Tuhan. Dan nanti Pak Frankie dan Ibu Putri dikaruniakan anak, punya tanggung jawab yang sama. Nanti ada anak, entah cowok, entah cewek, didik mereka. Jangan coba-coba menikah dengan beda agama. Mereka kita hargai, mereka kita anggap saudara sebangsa setanah air. Tapi kawin-mawin tidak boleh. Ayat tadi jelas. Dan itu diomongin berkali-kali. Makanya dalam Ulangan 6 ayat 6, Musa bilang begini, Tuhan pakai Musa suruh ingatkan itu orang Israel, nasihat anak-anaknya kapan saja, di jalan, di rumah, lagi duduk-duduk, lagi berbaring, bangun tidur, omong terus, nasihat terus.
Banyak orang tua tidak melakukan ini. Terlalu asik dengan kesenangannya sendiri. Tidak melakukan perannya secara benar sebagai seorang bapak atau ibu. Perhatikan ini ayat. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Betul. Ulang-ulang. Jangan bilang 1-2 kali. Omong ulang-ulang. Itu orang tua baik. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Ya. apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Wow. Terus? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Iya, jadi ini artinya sangat serius begitu ya. Jadi saya bersyukur bahwa peminangan ini mendatangkan sukacita besar bagi kami. Anak putri walaupun jauh dari kami untuk beberapa saat karena studi, kerja, tapi dia tidak mengecewakan kami. Ya, dia pulang datang lapor dan tanya, ke mana? Satu iman, satu iman. Nah, ini yang menyenangkan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ini kita harus, ya kalau yang ada di tempat ini, saudara sudah terlanjur nikah beda agama, saya tidak suruh cerai. Kan bukan hak kami, tetapi maksud saya yang ancang-ancang. Kan Bapak Ibu di sini juga ada anak. Kan khotbah ini bukan hanya urus mereka berdua, khotbah ini kan tarik ke kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu terkasih. Itu penting. Yang berikut, khotbah saya tidak lama. Jadi saudara jangan acting muka-muka bangka dengan saya. Teladan yang kedua adalah yang saya jumpai dari pasangan ini. Selain mereka satu iman, ada manifestasi lain yang keluar karena dampak dari iman itu sendiri. Yaitu yang kedua, mereka ini sejarah Ishak dan Ribka loh ya, dibanding tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Mereka ini setia dengan pasangannya sampai maut yang memisahkan. Kalau Abraham masih 3, Hagar, Sarah, Keturah. Kalau Daud, berat. Salomo lebih berat. 700 dari bangsawan, 300 gundik. 1 tahun cuma 365 hari. Nah kalau ketemu 1 hari 1 sah, 1000 1 tahun berketemu 365 orang. Tahun kedua dia sudah tidak tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Tapi Ishak dan Ribka, saudara-saudara, dengar baik-baik. Ishak tidak pernah ada yang namanya wanita idaman lain sepanjang dia berumah tangga. Ribka tidak ada yang namanya pria idaman lain. Bang Franky polisi ya. Begini, kalau omong-omong tentang polisi, ya ini beta omong dari pengalaman pribadi. Di gereja tempat saya tuh polisi paling banyak. Dan polisi-polisi ini, puji Tuhan, hari ini mereka melayani Tuhan. Aduh, cinta Tuhan. Saya kalau KKR di mana-mana, di belakang saya tuh tim tuh anggota polisi paling banyak. Makanya salah-salah itu gereja orang pikir Polsek Molava. Karena polisi terlalu banyak. Dan Bang Franky ada yang menarik yang saya mesti ingatkan abang. Karena saya selain pendeta saya juga orang tuanya putri kan. Mayoritas polisi yang di tempat saya ini bersaksi masa lalunya tuh hancur sekali. Bahkan yang dulunya anak baik-baik, anak yang tahu gereja, tahu ibadah, anak yang begitu andalkan Tuhan, tapi mulai masuk lingkungan kerja, mulai pangkat tambah, koneksi tambah, uang tambah, semua ini baik pangkat, koneksi maupun uang merubah komitmen, merubah karakter. Yang dulu baik sekarang jahat. Dulu masih mau pernikahan tahun pertama, tahun kedua masih mau angkat telepon istri, papa di mana? Ada tugas yang ya kan? Aman lah, abang ini ada di jalan yang benar kan? Ada tugas. Tahun kedua, tahun ketiga mulai tidak, orang Kubamnya sesuatu oleh. Sudah ada di night club lah, sudah ada duduk minum-minum lah, terujung-ujung main perempuan lah. Abang Franky, saya hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya ingatkan abang ya, abang jangan kayak polisi-polisi yang saya dengar itu, yang nakal, selingkuh, kurang ajar, tidak hormati punya istri. Jangan Pak ya. Ini saya kasih tahu memang karena jahat sekali. Sampai istrinya mau menangis, rasa-rasa mau menangis darah karena dia pun laki gatal. Omong ini boleh tutup-tutup. Saya bukan tipe khotbah tutup-tutup. Sini depan Kapolda saya omong. Ribka tidak pernah ada laki-laki lain.
Ishak tidak pernah ada perempuan lain. Nanti tanggal berapa pernikahan Bapak Sian? 13. Waktu peneguhan nikah itu bukan janji di amang pendeta. Itu janji kepada Tuhan Allah. Jadi jangan coba-coba menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena sudah saya awali khotbah ini, Bapak dapat perempuan berharga, Pak. Perempuan yang cinta Tuhan. Dan tolong cinta dia, hormat dia, Pak. Bapak ini kan tampan, ganteng, berpakai baju polisi. Kalau pasti darah Yesus berkuasa. Kan pasti wewe gombel tuh maunya godain abang, ya kan? Sorry to say. Iya kan? Saya suka konseling banyak orang, kacau semua. Kasihan, mulai istri anak satu, istri jaga anak, bapak di diskotik, wuhuu, ibu koko anak sama mati mampus, bapak ada koko mbak di sana. Setan bapak begini nih. Saya waktu dengar ini anggota-anggota polisi di gereja Tuhan tempat saya yang tergabung di kaum pria, satu bersaksi bilang, saya nih jahat dulu. Satu bersaksi bilang, saya nih begini dulu. Ada yang narkoba, aduh segala macam. Tapi saudara-saudara, tidak semua. Ada juga yang memang sejak jadi polisi sampai hari ini setia melayani Tuhan, setia mengandalkan Tuhan. Kan dia bilang, apalah artinya seragam ini kalau kita melupakan sang sumber segala berkat. Oleh karena itu, teladan menarik yang saya mau sampaikan Pak Frankie dan Kak Putri, jaga baik-baik rumah tangga ya. Saya tidak sempat konseling, pasti amang pendeta di sana yang konseling. Mantan punomor hapus. Mantan punomor tuh hapus, mantan buntiana dong tuh. Kadang-kadang mereka suka ini, suka tanya, abang di mananya kau, sehatnya kau bang? Bahagianya kau? Setan kali kurasa orang ini kan. Nah jadi sebagai hamba Tuhan Yesus, karena dunia tambah jahat, setan juga tambah banyak, godaan di mana-mana, dan itu sudah nubuatan Alkitab. Yang kudus tambah kudus, yang jahat tambah jahat, yang benar tambah benar, yang cemar tambah cemar. Kita tidak boleh ada di pergerakan kejahatan, kita tidak boleh ada dalam pergerakan kecemaran, kita harus ada dalam pergerakan kekudusan. Kenapa? Karena 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan Allah bilang begini, kuduslah kamu karena aku kudus. Banyak rumah tangga tidak kudus, bahkan yang melayani jadi majelis, orang dapat tangkap selingkuh. Majelis, dia pimpin nada do, dia korek bini ingo do. Majelis banyak dapat tangkap. Tahu somkosan banyak. Don duduk di barisan paling depan pakai stola, mau kurang ajarnya luar biasa. Pikir pelatihan paduan suara, tendes kunci, baru tendes lain, kurang ajar. Don tendes dosa. Oleh karena itu, Putri dan Frankie, kiranya ini mengingatkan kita ya. Yang berikut, ayat 67 bilang begini. Ini yang ketiga. Pokoknya saya berhenti di mana, nah itu sudah ya. Bapak Mamat jangan terlalu lihat bilang kapan berhenti. Diam. Saudara, biasa kalau kita khotbah begini, saudara masih sehat, masih gagah, masih wangi, san mau dengar. Nanti kalau Tuhan togor, susalang infus keliling, semua orang datang, tolong dulu dibacakan ayat itu. Saya baca, kau tidak dengar waktu itu. Begini baru minta baca ayat, kan semua koma, semua mati, semua infus. Begitu baru rasa ayat penting. Dengar ini, 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Amen. Dan mengambil dia menjadi istrinya. Yes. Ishak mencintainya, dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Teladan luar biasa ini ayat berkata, Ishak mencintainya. Wow. Bang Frankie jauh-jauh dari Medan, Jakarta, Kupang. Ini bukti cinta. Cinta itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengorbanan, pembuktian. Dan terima kasih Bang Frankie telah membuat kami semua keluarga di Kupang rasa sukacita, karena kami lihat sekali Bang Frankie punya kesungguhan yang besar untuk membuktikan cintanya Bang Frankie kepada Putri, calon istri Anda. Harus cinta dia. Dan cinta itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara cinta dalam konteks Alkitab, memang itu wajib hukumnya. Cinta tidak bisa tidak, harus ditandai dengan pengorbanan. Kalau
istri cinta suami, manifestasinya adalah tunduk. Makanya menarik dari teladannya si Ribka, ketika dia lihat dari jauh si Ishak, dia tanya kepada Eliezer, itu siapa? Itu Ishak. Langsung dia pakai telengkungnya. Ini luar biasa, ini adat. Ini budaya seorang perempuan yang jaga kehormatannya, mau hadapi seorang laki-laki dengan penuh hormat. Tapi jauh lebih daripada itu, ketika mereka sudah berumah tangga, itu termanifestasi lebih kuat. Dan memang menurut tuntutan firman Allah dalam Efesus pasal 5 mulai ayat 22, ini porsi istri yang mencintai suami dan suami yang mencintai istri. Perhatikan ayat ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Haleluya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kakak Putri, kita minta dari banyak, dari Bang Frankie bilang, oh mesti jaga Putri, mesti begini begitu. Putri harus lakukan porsinya Putri maksimal. Dia kepala keluarga. Amin. Sudah nikah, dia kepala keluarga. Ini rumus hukum yang dibacakan tadi itu jelas. Mau rumah tangga diberkati, istri tunduk kepada suami. Suami itu kepala. Secara hakikat jenis makhluk, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Abang Frankie manusia, Kak Putri manusia, sehakikat sederajat. Tapi demi keteraturan, Allah bikinlah aturannya bahwa perempuan harus tunduk kepada suami. Maksudnya ialah sepanjang suami itu membuat keputusan dan berperilaku sesuai firman Allah, harus tunduk kepada dia. Segala keputusan tunggu dia. Ya, ada ibu-ibu yang rumah tangga kacau bukan karena suaminya bermasalah. Ibunya dikuasai oleh roh belanja. Lihat segala macam, mau beli. Tidak tanya suami. Laki pulang, auto tankis di rumah, darah Yesus. Karena siapa mau bisnis air? Suka saya bikin apa-apa son konfirmasi. Tidak kasih tahu, tidak boleh begitu. Istri yang baik itu apa-apa lapor. Itu istri yang takut Tuhan. Papa mau beli ini, papa mau kirim kasih adik, boleh enggak bantu dia? Dia ada mau kuliah nih, boleh tidak? Itu harus saling omong-omong dan jangan keek. Jangan pelit, bantulah adik-adik kita. Ya, Abang Frankie punya adik? Berapa? 2. Bantulah adik-adik kalian. Ya kan? Tapi transparansi. Jangan tahu-tahu transfer, ya kan? Itu harus komunikasi jelas. Ya, dalam segala hal. Makanya istri yang baik manifestasi cinta tunduk kepada suami. Lalu tidak sampai di situ. Di ayat 25, dari ayat ini dia berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Amen. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Jadi suami luar biasa penggambarannya, mengasihi istri seperti Yesus mengasihi kita. Berkorban sampai mandi darah demi jemaat. Kira-kira itu yang Alkitab mau, itu yang Tuhan mau, itu yang ada di hati Tuhan. Seorang kepala keluarga banting tulang, pares keringat, all out demi istri dan anak-anaknya. Amin. Dan kalau mencintai tidak boleh main tangan. Saya tahu orang Batak juga adatnya tinggi ya, apalagi dituntun dengan firman Allah. Tidak boleh pukul istri. Baca lanjut dulu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Kemudian, siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Amin. Iya, jadi tidak boleh pukul istri. Karena kalau pukul istri itu pukul diri sendiri. Bikin istri biru belau itu membiru belaukan diri sendiri. Oleh karena itu, teladan yang luar biasa dari Ishak dan Ribka ini kiranya dipegang kuat-kuat. Dan menarik, Alkitab berkata kita ini tidak kebetulan belajar tentang Ishak. Kita ini keturunan Ishak, saudara-saudara, secara rohani. Alkitab bilang begini di dalam Galatia pasal 4 ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jadi karena kita anak-anak janji, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita harus komitmen dengan kuat. Dan saya berharap ketiga hal ini Frankie dan Putri pegang baik-baik. Jadi suami istri yang sungguh-sungguh takut Tuhan, suami istri yang saling setia sampai maut memisahkan, tidak boleh ada yang lain-lain.
Dan yang berikut, cinta dengan pengorbanan yang luar biasa. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.